Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Prima dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama Maharani Ayudhianingrum nomor absen 16, yang kedua saya sendiri Mila Devina nomor absen 17, yang ketiga Nabila Nanda Purwanto nomor absen 18, yang keempat Naili Salwa Zulfa Salsabila nomor absen 19, dan yang terakhir Nala Syarifatul Alawiyati nomor absen 20. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai activity diagram. Nah, ada 5 pokok pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian activity diagram akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang kedua, fungsi dan tujuan akan dipresentasikan oleh Saudari Maharani. Yang ketiga, perbedaan dengan flowchart akan dipresentasikan oleh Saudari Nala. Yang keempat, komponen dan simbol akan dipresentasikan oleh Saudari Nabila. Dan yang terakhir, contoh activity diagram akan dipresentasikan oleh Saudari Nailis. Selanjutnya, mari kita mulai dari pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas merupakan salah satu jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dalam sebuah sistem. Diagram aktivitas ini hanya menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor. Umumnya, diagram ini menampilkan bagaimana masing-masing aliran berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana aktivitas tersebut berakhir. Nah, pokok pembahasan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Maharani. Baik, di sini saya akan membahas mengenai fungsi dan tujuan dari activity diagram. Next. Fungsi activity diagram atau diagram aktivitas. Sebelumnya, diagram aktivitas tidak hanya membantu kita dalam membuat alur sebuah sistem, melainkan dapat membantu kita dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak, seperti memperlihatkan urutan aktivitas proses sistem, kemudian dapat membantu memahami bagaimana proses secara keseluruhan. Lalu diagram activity dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case, serta aktivitas diagram dapat menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Next. Tujuan activity diagram atau diagram activity. Di dalam diagram aktivitas terdapat beberapa tujuan, yaitu salah satunya yang pertama, di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Lalu dapat mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang digunakan sebelumnya. Lalu dapat menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Diagram activity juga mudah dalam memahami proses yang ada dalam suatu sistem secara keseluruhan. Dan diagram activity merupakan metode perencanaan yang terstruktur mirip dengan flowchart maupun data flow diagram atau DFD. Selanjutnya adalah pokok pembahasan yang ketiga, yaitu perbedaan antara flowchart diagram dengan activity diagram. Sebelum mengetahui apa perbedaan flowchart diagram dengan activity diagram, ada baiknya kita tahu apa itu flowchart diagram dan activity diagram. Menurut Indrayani, flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Biasanya mempengaruhi penyelesaian masalah yang khususnya perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Untuk activity diagram tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Mila.
Berikut merupakan perbedaan antara flowchart diagram dengan activity diagram. Flowchart diagram menunjukkan aliran algoritma di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Flowchart diagram digunakan untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Langkah-langkah dalam flowchart disimbolkan dalam bentuk kotak beserta urutannya dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Flowchart diagram bisa memberi solusi selangkah demi selangkah untuk penyelesaian masalah yang ada di dalam proses atau algoritma tersebut. Sedangkan activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. Activity diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Activity diagram dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Saya Nabila di sini akan menjelaskan poin keempat, yaitu terkait komponen dan simbol. Next. Yang pertama ada simbol orang, nama simbolnya aktor, yang berfungsi untuk menjelaskan terkait pihak yang mengakses use case. Kemudian yang kedua ada simbol berbentuk elips, nama simbolnya adalah use case. Fungsinya untuk mewakili apa yang sistem bisa lakukan. Kemudian ada garis, namanya association, merealisasikan aktor dengan use case, hubungan aktor dengan suatu use case. Kemudian ada sistem boundary, fungsinya untuk menggambarkan batas sistem terhadap lingkungannya. Yang selanjutnya adalah initial node. Initial node ini disebut juga sebagai status mula atau start mode. Adalah titik tumpu dari penyusunan activity diagram. Penggambarannya seringkali menggunakan lingkaran berwarna hitam atau merah yang bertujuan untuk memisahkan dengan simbol lainnya. Initial node ini menandai mulanya kegiatan atau startnya activity sebagai titik masuk sebuah alur kerja sebelum pada step selanjutnya untuk mengawali activity diagram. Kemudian ada action. Action merupakan pekerjaan yang dilaksanakan dalam sistem, seringkali diawali dengan kata kerja, dan setiap activity diagram pasti memiliki pekerjaan yang menjadi penentu hasil akhir susunan dari proses yang telah tersusun. Secara garis besarnya, activity ini akan menjadi penunjang untuk menebak suatu alur kerja yang berhubungan dengan kendala, kondisi, bersamaan, serta berurutan. Selain itu juga bisa menjadi penggambaran fungsional dari activity diagram. Jadi, action ini untuk menggambarkan kegiatan di activity diagram tersebut. Kemudian ada flow. Flow di sini digambarkan bentuk panah, seperti simbolnya yang berbentuk panah. Flow ini fungsinya untuk menjelaskan terkait alur atau urutannya. Kemudian yang ketiga ada decisions. Sebelum menyimpulkan aliran kontrol, maka peran decision ini paling penting saat merangkai activity diagram. Akan dihadapkan suatu situasi yang memang benar-benar harus dilakukan urusan untuk merancang alur kerja. Kemudian ada merge node. Di sini adalah komponen kontrol yang bisa difungsikan untuk menyatukan sekian banyak alur atau flow alternatif menjadi satu. Proses penyinkronan tidak bisa, node ini dikerjakan secara bersamaan, namun melalui satu persatu, bertahap. Merge ini bisa mempermudah dalam penyusunan penggambaran proses bisnis, implementasi tingkat tinggi pada algoritma atau implementasi tingkat dasarnya. Hal tersebut untuk menata alur kerja supaya sesuai dengan rancangan yang telah akan dibuat. Kemudian ada
synchronizations. Synchronizations ini terbagi menjadi dua, yaitu join, penggabungan, dan fork. Seperti namanya, garpu atau percabangan. Digunakan untuk memecah behavior atau tingkah laku menjadi activity atau action secara paralel. Singkatnya, kalau fork ini untuk memecah aktivitas, kalau join untuk menggabungkan aktivitas. Kemudian ada final nodes atau activity final. Sesuai namanya, di sini adalah simbol untuk penutup aktivitas, bahwa semua kegiatan sudah berakhir. Final nodes ini atau activity final bisa juga disebut end simbol. Activity diagram terdiri dari satu initial node, tetapi memungkinkan mempunyai beberapa final node. Penggunaan dari node ini atau activity final ini memiliki faedah penting sebagai penanda bahwa alur kerjanya sudah selesai di tahap akhir, sudah final, sudah selesai. Kemudian ada tambahan yaitu subactive indicator dan konektor. Subactive indicator ini adalah untuk menjelaskan bahwa activity di action itu menjelaskan atau indikator penjelasan keterangan terkait action yang terjadi. Kemudian kalau konektor itu digunakan untuk menghubungkan suatu flow yang akan dipindahkan dengan jarak tertentu agar flow alurnya ini tidak terlalu jauh atau terlalu bercabang, maka dapat digunakan konektor sebagai penghubung antar flow di activity diagram. Selanjutnya adalah pokok bahasan kelima, yaitu contoh activity diagram. Kelompok kami mengambil contoh activity diagram tentang sistem persediaan obat. Sistem persediaan obat sendiri terdapat dua, yaitu obat masuk dan obat keluar. Untuk obat masuk, yaitu yang pertama, admin login ke sistem. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi username dan password yang dimasukkan. Apabila username dan password benar, maka langsung masuk ke menu utama. Dan apabila salah, akan kembali ke bagian login. Setelah masuk, pilih input data obat masuk. Selanjutnya, sistem akan secara otomatis menyimpan data ke dalam database. Selanjutnya, untuk obat keluar, yaitu yang pertama, admin melakukan login sistem. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi username dan password yang telah dimasukkan. Apabila username dan password yang dimasukkan benar, maka sistem akan menampilkan menu utama. Namun, apabila salah, sistem akan mengembalikan lagi ke bagian login. Kemudian, admin selanjutnya masuk ke menu obat keluar. Maka sistem secara otomatis akan menyimpannya ke dalam database. Lihat data yang tersimpan, kemudian cetak. Selanjutnya, sistem akan menampilkan data yang hendak dicetak. Lalu cetak. Yang terakhir, admin menerima hasil cetakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.